Saya berada di depan Wisma Ciliwung, PT Setia Ciliwung. Wisma Ciliwung ini dibangun tahun 50-an awal berbarengan dengan Sarinah Tamrin, salah satu dari hanya 2 gedung bertingkat gedung tinggi di Jakarta tahun 50-an. Bedanya kalau Sarinah Tamrin udah sering kali direnovasi karena di pusat kota dan selalu berfungsi sebagai pusat perbelanjaan atau shopping center. Kalau Wisma Ciliwung ini telah mengalami banyak perubahan fungsi, mulai didirikan, dioperasionalkan awal tahun 50-an hingga sekarang, dan nyaris tidak direnovasi sama sekali. Kondisinya seperti ini di areal seluas hampir 8 hektar, berbatasan langsung dengan Sungai Ciliwung, terdiri dari yang depan itu 3 lantai, yang belakang 4 lantai, dan semua gedung-gedung tua. Meskipun berfungsi, tapi ya fungsi ala kadarnya. Masih ada gedung seperti ini di pusat kota Jakarta, berada di Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Awalnya Wisma Ciliwung ini adalah Wisma Haji pertama sebelum Wisma Haji Pondok Gede dibangun oleh Presiden Soeharto. Setelah Wisma Haji Pondok Gede dibangun, kemudian Wisma Ciliwung beralih fungsi pada tahun awal-awal pertengahan tahun 80-an, pernah mau disewa untuk dijadikan kampus Universitas Bung Karno. Tapi karena Universitas Bung Karno tidak mendapatkan izin, kemudian Wisma Ciliwung akhir tahun 80-an, awal 90-an itu disewa oleh kedutaan Saudi Arabia, dijadikan kampus namanya Ma'hadul Ulum Al-Islamiyah wal Arabiyah di Jakarta, yang kampusnya di Salimba nomor 32. Kemudian asramanya di Wisma Ciliwung, Jalan Bukit Duri nomor 57A, Bukit Duri, Jakarta Tebet, Jakarta Selatan. Kondisinya seperti ini. Ketika itu Lipia menempati blok A, blok paling atas, 3 lantai 1, 2, 3 untuk asrama mahasiswa. Di antara mereka yang pernah tinggal di situ adalah Anies Mata, mantan presiden Partai Keadilan Sejahtera, kemudian Ulil Absor Abdallah, intelektual muda NU, dan juga Aher Ahmad Heriawan, mantan gubernur Jawa Barat, serta masih banyak ada tokoh lain yang pernah merasakan kawah Chandra di Mukana Ciliwung, dan juga Fathan Subhi, sekretaris fraksi Partai Kebangkitan Bangsa di PRRI saat ini. Kemudian di sisa lain, selain ini terdiri dari blok A, B, C, D, E, F, G, yang disewa oleh Lipia adalah blok A saja, sementara grup blok B sampai blok G itu disewakan untuk pada zaman pengiriman TKI, PJTKI lagi booming tahun 92, tahun 90-an hingga akhir 2000-an, sebagian besar Wisma ini digunakan untuk asrama sekaligus kantor untuk PJTKI. Nah, di sisa-sisa PJTKI itu ada sebagian kamar-kamar yang disewakan harian atau bahkan jam-jaman, atau kalau sekarang adalah penginapan untuk esek-esek. Jadi kalau di blok A itu isinya adalah asrama mahasiswa Lipia. Lipia itu yang materi utama adalah Quran hadis, mereka mahasiswanya para menghafal Quran. Di belakang itu sebagian kamarnya untuk esek-esek penginapan, dan sebagian lain untuk asrama PJTKI. Nah, karena PJTKI sepi, kemudian tempat ini sangat strategis, sebagian kemudian disewakan satu persatu untuk kargo, ada juga untuk kos-kosan, kemudian sisanya sebagian lain untuk gudang untuk logistik seperti LPG, penimbunan penyimpanan gas, gudang LPG dan lain-lain. Ini suasana Ciliwung di sore hari. Gedung kumuh di tengah, di ujung Jakarta. Ini dari stasiun Tebet berjarak sekitar hanya 500 meter. Nah, ini lorong-lorongnya, banyak lorong penghubung. Kemudian
Dengan Sudirman Tamrin nggak lebih dari 7 atau 5 atau 7 kilometer. Sebelahnya ada jalan layang yang menghubungkan, jalan layang Tebet yang menghubungkan sampai ke Tamrin, jalan layang non-tol. Nah, dari situ sebenarnya Ciliwung sangat mudah diakses. Berarti kalau ini dibangun tahun 50-an dan sekarang tahun 2021, berarti usia bangunan ini sekitar 71 tahun. Bayangkan, 71 tahun tidak pernah direnovasi, berada di Jakarta, sangat strategis, sangat luas. Nah, pada awal-awal Anies Baswedan menjadi gubernur tahun 2018, ketika dia berkampanye untuk rumah DP 0%, lokasi Ciliwung ini pernah diincar karena memang sangat luas. Ada sekitar 8 hektar sampai 10 hektaran. Kalau itu dijadikan rumah susun atau apartemen sewa, itu pasti akan terjangkau harganya oleh para penyewa. Tetapi ternyata itu tidak berlanjut, tidak ada kejelasan, sehingga hampir periode kepemimpinan Anies Baswedan habis, Ciliwung seperti ini, mangkrak. Kondisi sangat prihatinkan, dari rumah hantu. Ini ada gudang reparasi kulkas, kemudian gudang reparasi berangkas, kemudian ada reparasi mobil di dalam, kemudian ini ada pangkalan LPG. Ini sebelum ada renovasi kulkas, pangkalan LPG dan lain-lain, awalnya adalah asrama PJTKI. Hampir semua PJTKI di Indonesia itu pernah berkantor dan berasrama di sini. Kira-kira ada sekitar 20-an PJTKI menempati sekitar 7 atau 8 blok. Luar biasa Ciliwung ini. Ini yang punya adalah Haji Mughni. Dulu terkenal di Tebet itu adalah Mu'allim Mughni. Mu'allim Mughni ini orang terkaya sekaligus terpandang di sekitar Bukit Duri. Dia satu generasi dengan pendiri Asy-Syafi'iyah, Kiai Abdullah Syafi'i, ayahnya Abdul Rasyid Asy-Syafi'i yang meninggal 1 bulan yang lalu. Mu'allim Mughni ini juga satu generasi dengan Thohir Rohili, pendiri Pesantren Tahiriyah Jakarta, sekaligus pendiri Universitas Islam At-Thohiriyah Jakarta. Kita keliling lagi untuk mencari spot yang lebih menarik. Oh ya, di sini ada juga catering yang menempati blok tersendiri, dan ini untuk melayani hotel bintang 3, bintang 4 di sekitar Jakarta Pusat. Lokasinya kantornya di sini, sekaligus masak-masaknya di sini. Nah, ini blok-blok lorong-lorong bloknya masih seperti dulu, masih seperti awal didirikan tahun 50-an. Pada tahun 50-an, gedung ini, kawasan Ciliwung ini bukan saja tertinggi di Jakarta selain Tamrin, tapi juga paling mewah. Nah, ini awalnya paling mewah, paling bersih, paling indah, paling tinggi. Tapi sekarang paling jorok, paling kumuh, kemudian ya paling tua. Ini bangunan-bangunan yang agak baru, awalnya adalah ruang terbuka pertamanan, tapi oleh sebagian penyewa dibangun, ditempati sebagai hunian untuk tempat tinggal yang kondisi kamar mandinya seperti ini. Luar biasa mengerikan. Kalau saja ini dulu dibeli oleh Anies dan dijadikan untuk rumah DP 0%, pasti nasibnya akan lain. Ini kantor pusat Ciliwung. Jadi para penyewa datang ke sini, jam kantor buka jam 8 sampai jam 16. Seperti umumnya kantor. Masih lumayan bagus kantornya. Tapi sisa-sisanya seperti ini. Bangunan-bangunan beratap seng, mesti daknya itu adalah kokoh, karena umur 70 tahun masih belum, tidak ada retak-retak sama sekali, kuat. Nah, ini masih menyisakan musola, tempat anak-anak yang tinggal di sini untuk belajar agama. Ke tempat yang sudah masuk adzan maghrib ini. Ini Ciliwung. Ini Ciliwung. Ini Ciliwung. Tidak ada yang indah. Tidak ada yang indah. Semuanya kumuh, catnya mengelupas, bentuknya tidak terasa. Banyak kebocoran di sana sini. Banyak sekali. Ini pergudangan, dan juga ada perusahaan furniture yang berkantor di sini, juga perusahaan event organizer yang workshopnya atau
atau tempat mengerjakannya di sini. Ini CO Expo. CO Expo. Jadi kalau ada pameran-pameran di Jakarta, di Kemayoran, itu dikerjakan di sini. Nah, kemudian setelah jadi dibawa ke Kemayoran, ke ruang pameran. Bangunan-bangunan tua, mobil-mobil biasa, mobil angkut. Nah itu Ciliwung, tempat strategis tapi tidak ada yang mengincar. Penguasa sejati Jakarta, orang Betawi asli yang pemilik tunggal.